Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amalan-amalan yang kita lakukan, baik amalan tersebut yang sifatnya kecil maupun amalan-amalan yang besar. Dan di antara amalan-amalan yang dikerjakan pada saat bulan Ramadan yaitu adalah qiraatul Quran. Nah, qiraatul Quran atau membaca Al-Quran. Kalau kita lihat sejarah terdahulu, kita lihat riwayat-riwayat para ulama terdahulu, ulama salaf terdahulu, ketika masuki bulan Ramadan, para ulama tersebut aktivitas keduniaan itu ditinggalkan, mereka banyak membaca Al-Quran, mereka semua memfokuskan, mereka banyak membaca Al-Quran, meninggalkan segala aktivitas keduniaan. Nah, tentunya banyak orang-orang yang ingin menargetkan dalam satu bulan ingin selesai bacaannya satu kali khatam, dua kali khatam, tergantung orang yang mempunyai target. Nah, bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa mencapai dalam satu bulan ini minimal satu kali khatam? Tentunya ada kiat-kiat tersendiri. Sebelum kita masuk ke kiat-kiat untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan, terutama ketika kita ingin supaya kita termotivasi membaca Al-Quran, coba kita gali kembali, kita gali kembali tentang fadilah membaca Al-Quran, supaya kita termotivasi. Apa sih keutamaan atau pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran, apalagi ini adalah dibacanya pada saat di bulan Ramadan. Tentunya ini keutamaannya lebih dibandingkan dibaca di luar bulan Ramadan. Maka ketika kita ingin supaya kita termotivasi dalam membaca Al-Quran, kita gali keutamaan-keutamaannya sehingga kita termotivasi. Diantaranya adalah dalam banyak hadis tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya bacaan Al-Quran tersebut akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Dan banyak silakan terlebih dahulu supaya kita termotivasi membaca Al-Quran, gali keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran itu tersendiri. Baik, kita memasuki kepada tipsnya, tips atau kiat-kiat menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan. Yang pertama ikhlaskan niat kita, ikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan ibadah, maka ibadah ini hendaknya hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan yaitu adalah waktu. Maka dalam satu hari misalnya kita masuki dalam bulan Ramadan, kita harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan kita menunggu waktu luang baru baca Al-Quran. Kita harus meluangkan membaca Al-Quran, harus ada waktu luang, harus kita menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan mencari waktu luang, harus meluangkan membaca Al-Quran. Kita harus mengasih waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, kiat yang ketiga itu adalah kita tentukan dalam bulan Ramadan ini kita mau berapa kali khatam. Kita contohkan minimal kita khatam satu kali. Bagaimana kita cara mensiasatinya supaya target kita satu kali khatam ini bisa tercapai. Maka kita harus targetkan dulu berapa kali yang mau kita khatamkan
dalam bulan Ramadan ini. Nah, kemudian ya, ketika kita sudah menargetkan ya, katakanlah kita menargetkan satu bulan satu kali khatam ya, maka caranya ya, kita menyisihkan waktu satu hari itu membaca Al-Quran ya, satu hari satu juz ya, satu hari satu juz harus ya, kita sisihkan waktu ya, satu hari satu juz ya. Ya kalau kita ya standar kita membacanya ya mungkin ya sekitar, kalau ya kita baca dengan ya tartil ya mungkin 1 jaman ya, tapi kalau kita membacanya lebih cepat atau membaca dengan ya tingkatan hadar ya mungkin bisa lebih cepat daripada itu ya, mungkin bisa 40 menit ya, insyaallah bisa kalau pakai ya metode ya atau tingkatan hadar gitu, yaitulah bacaan yang cepat tapi dia masih memperhatikan ilmu-ilmu tajwidnya. Nah, kemudian ya bagi kita yang profesinya ya banyak kesibukan di luar, bagi kita mungkin profesinya mengajar sebagai dosen ya, maka kita luangkan ya waktu kita ini ya untuk membaca Al-Quran itu habis sholat fardu ya. Maka kita memiliki ya sholat 5 waktu ya. Kalau kita bagi waktunya ya dalam sholat 5 waktu itu kan ada 5 ya. Ya ada 5 ya dalam Al-Quran itu. Kalau kita menggunakan Al-Quran yang standar, karena Al-Quran yang standar itu dalam satu juz itu ada 10 lembar ya, ada 10 lembar. Nah, jadi kita ya siasatin ya, bagi kita yang memiliki kesibukan, yang diusahakan setelah selesai sholat fardu kita membaca 2 lembar ya. Minimal kita membaca 2 lembar ya, setiap selesai sholat fardu kita luangkan ya, kita usahakan ya setelah selesai sholat fardu ya, kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran ya minimal 2 lembar ya. Target kita kalau 2 lembar ini insya Allah 1 bulan ini khatam 1 kali ya. Nah, kalau ingin menambah lagi misalnya 2 kali khatam, maka tinggal kita tambah ya, berarti 1 kali ya, setelah selesai sholat ya, berarti kita menambahnya 4 lembar ya, dan begitu seterusnya ya. Maka kalau kita membacanya ya setiap selesai sholat fardu ya 2 lembar, maka 1 hari kita akan mendapatkan bacaan itu 1 juz ya. Katakanlah kita ya setelah sholat subuh ya 2 lembar ya, sholat duhur 2 lembar, sholat asar ya, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar, kemudian habis sholat isya 2 lembar, maka dalam 1 hari itu kita akan mendapatkan bacaan kita 1 juz. Begitu juga seterusnya dengan hari-hari berikutnya ya. Kemudian tips yang berikutnya ya, ketika kita sudah melaksanakan itu ya, kita membacanya ini harus menggunakan Al-Quran ya. Yang dianjurkan menggunakan Al-Quran ya, seperti ini ya. Jangan menggunakan HP ya, jangan menggunakan HP karena banyak gangguannya ya. Diharapkan ketika kita menargetkan untuk ya selesai dalam bulan Ramadan ini ya 1 kali khatam, maka kita fokuskan ya. Apalagi kita seorang ya yang banyak kesibukannya, kalau tidak difokuskan ya maka ini akan gagal rencana kita ya, terutama HP. Jangan kita membaca Al-Quran itu menggunakan HP karena banyak gangguannya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, disalin dulu HP-nya ya, disimpan menggunakan Al-Quran sehingga tidak ada gangguan. Nah, kemudian yang terakhir ya, mungkin ini adalah tips yang terakhir ya, ketika kita sudah menargetkan ya berapa ya, kali kita akan menghatamkan Al-Quran, kemudian kita lakukan setiap ya setelah salat fardu kita membaca minimal 2 lembar, kemudian kita menggunakan Al-Quran ya, tidak menggunakan HP sehingga tidak ada gangguan. Kemudian yang terakhir adalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keistiqomahan ya untuk
ya melanjutkan ke hari-hari berikutnya. Betapa banyak di sana orang-orang pada awal mulanya masuk di bulan Ramadan ya semangat membaca Al-Quran, ya kemudian hari kedua masih semangat, kemudian hari ketiga sudah mulai lemah. Maka dari ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keistiqomahan, ya keistiqomahan dalam membaca Al-Quran sesuai dengan target yang kita rancang dari awal, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita, memberi pertolongan kepada kita, memberi keistiqomahan kepada kita supaya ya rancangan atau target-target kita yang kita rancang dari sekarang bisa tercapai sampai akhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.